Oke semuanya, sorry banget videonya nggak ada suara dan ya inilah yang mau aku share ya. Nah jadi intinya adalah dari video tadi adalah tentang Bitcoin monthly return ya. Nah jadi kita sekarang kalau kita perhatikan dari time frame 4 jam untuk chart Bitcoin kita lagi ada di resistance. Dan banyak banget yang udah nge-short ya, kemudian dinaikin ya. Tadi malam sebenarnya udah pecah di sini guys ya. RBS-nya udah pecah ya, kemudian dia berhenti di sini karena ada support 1 jam di situ, kemudian marketnya melanjutkan naik. Nah jadi dari sini aku mau share kepada kalian tentang leak map, oke? Nah jadi di sini kita dari koin sinyal. Nah jadi kalau kita perhatikan di sini ya, the next hotspot for liquidation is at 257 ya, 25.700. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan guys ya, di sini ya market itu sebenarnya cuma satu ya, ngejar liquidity ya, bukan karena technical, bukan karena apa. Technical itu hanya pendukung sebenarnya, tapi yang paling benar adalah mengejar liquidity ya. Kita udah ngambil liquidity taken udah di sini di area 27.000, itu warna kuning ini banyak banget. Oke. Kemudian di sini kayaknya masih ada, dan misalkan Bitcoin naik, dia kemungkinan besar mengejar ke area itu di area hijau, kemudian di situ ada sekitar 100 ribuan liquidity. Kemudian yang paling besar ini ada di 257. Kenapa di 257 ya? Karena di sini besar, warnanya kuning. Jadi dalam artian di sinilah dia area liquidity yang biasa dikejar bandar gitu. Ya. Kenapa harus liquidity hit map? Ya karena itu adalah areanya, itu adalah area yang benar-benar di mana ada orang di situ memasang order dengan jumlah yang besar sehingga mereka berharap ya kan, itu pasti ngelong di bawah, mereka berharap harga akan naik, mereka bisa ngelong dari bawah dan segala macem gitu. Itulah dia liquidity heat map. Ya kita juga masih menunggu FOMC di tanggal 21 nanti, tapi yang jelas ya di sini liquidity mapnya masih banyak di area 257. Cepat atau lambat kita akan hit atas hit bawah. Dan di bulan September ini benar-benar critical zone banget, benar-benar chip chop. Apa itu chip chop? Chip chop itu kayak gini guys ya. Chip chop itu kayak gini ya. Kemarin orang udah pada nge-short ya, tapi tiba-tiba dihantam. Orang udah pada ngelong kemarin di area-area sini, kemudian dihantam lagi. Pokoknya kemarin, nah orang kemarin ngelong di area sini ya kan, udah sini udah breakout ya, breakout RBS, tiba-tiba kehantam ya. Udah sampai di sini masuk konfirmasi pecah ya, pecah RBS-nya resistance become support di sini, orang masuk gitu. Kenapa? Karena berharap ini candlenya akan melanjutkan penurunan, tiba-tiba reversal naik gitu. Dan satu aja sih, di 4 jam itu bear div, di 1 jam juga bear div, dan dia masih di zona retest area. Dan kalau menurut aku ini adalah hal yang biasa aja dan wajar-wajar aja misalnya kejadian kayak gini. Kenapa? Karena masih di retest area juga gitu. Bitcoin belum kemana-mana, kecuali Bitcoin udah naik di atas sini dan close di atas sini ya, kemungkinan besar dia akan bullish gitu ya, kemungkinan besar nih. Tapi ya trading plan kalian dengan trading plan aku beda guys. Aku belum akan invalid sebelum plannya kayak gini, kecuali Bitcoin udah naik di atas 275, close di atas 275, area ini udah ke retest dan berhasil ya, ya udah artinya udah bullish gitu. Tapi kalau selagi belum di retest dan di 4 jam ada bear div, nah ini masih sama dengan plan kemarin. Apakah bulan ini akan ke retest 23 24? Nah itu kita nggak tahu ya, tapi plan aku tetap akan ke sana. Nah bicara soal masalah monthly return, di sini kalau kita perhatikan monthly return untuk setiap tahun ya, di bulan September itu cenderung merah ya. Nah jadi untuk merah itu closingnya guys. Jadi artinya di kayak di Agustus kemarin di akhir bulan itu dump ya, di sekitar tanggal 29, 30, 31 itu ngedump gitu. Jadi untuk September dia merah. Biarpun di tanggal kita sekarang masih tanggal 13, masih ada kurang lebih sekitar 10 hari lagi guys, masih seminggu lebih, itu masih lama ya untuk market itu chip chop naik atas, naik bawah, ngejar atas, ngejar bawah kayak gitu. Nah jadi artinya kalau misalnya di September ini kita pertengahan bulan misalnya dibikin reversal, bisa aja penurunannya ada terjadi di akhir bulan gitu ya. Jika history repeat itself di bulan September ini kita akan merah. Dan jika kemungkinan hijau ya kemungkinan kita akan merahnya di bulan November dan Desember. Kenapa di bulan itu bang? Karena ada news, bukan news sih, karena ada ekonomi kalender ya. The Fed tetap akan menaikkan suku bunga sekali lagi, itu tetap akan menjadi bad news untuk kita semua. Ingat yang pernah terjadi di tahun 2022 ya, dimana di situ adalah area likuidasi yang sangat besar-besaran banget karena naiknya suku bunga
ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan untuk bulan November dan Desember ya mungkin itu adalah akan ada last dip di situ guys. Apakah 2324-nya kesentuh di bulan nanti? Nah, jadi intinya aku tetap cicil guys. Mulai bulan ini mungkin aku akan cicil gitu. Karena target aku adalah di bulan pokoknya sampai 2324 aku akan mulai masuk dana yang besar kayak gitu. Enggak kejadian di bulan ini pun tetap aku tunggu di bulan November Desember karena ini tahun akumulasi gitu. Jadi ya kalian jangan ngarep bullish. Harapan aja punya banyak duit, punya banyak dana untuk masuk. Kalau kalian mau all in ya tunggulah sampai saatnya yang all in ya, karena di bulan nanti apapun kalian beli sampah pun tetap akan naik guys ya. Jadi ya kalau aku sekarang sih prepare money benar-benar semua aku akan tunggu ketika harga murah lagi, biarpun aku short tapi aku tetap buy di spot kayak gitu ya. Nah, untuk kedua 324 itu tetap akan diskon besar-besaran untuk belanja yang sangat banyak ya. Siapa sih nggak mau dikasih harga murah ya kan? Nah, kalau harga makin murah tetap bisa kita akan belanja dengan bagus dengan ya supaya profitnya makin cuannya makin tinggi persentasenya ketika di bulan nanti. Karena apapun yang akan terjadi di bulan nanti semua akan naik gitu, mau sampah mau apapun semua akan sesuai, semua akan naik ya. Nah, jadi pada intinya ya, aku akan tunggu di bulan ini untuk nyicil. Kalau misalnya merah di bulan ini, September kita wajib cicil, Oktober mungkin ada reversal atau recovery, November Desember kemungkinan kita akan crash lagi, tergantung the Fed, tergantung kakek Powell di bulan berapa dia mau menaikkan suku bunga. Udah, kira-kira itu aja. Yang penting subscribe. See you in the next video.